Halo, selamat datang kembali di channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Fans Manchester United yang berbahagia, yang berbahagia karena di akhir pekan ini kita akan berlibur ya. Terus juga, tapi ya pasti sih berita-berita transfer besok sih mungkin nggak begitu rame ya, karena kan di sana juga lagi weekend, mungkin kegiatan-kegiatan transaksi lagi di stop gitu ya. Um, FIFA World Cup juga lumayan memberikan kejutan-kejutan ya. Botafogo tadi mengalahkan PSG sang juara Eropa. Cuman kata Luis Enrique sih katanya Botafogo bertahan bagus, lebih bagus daripada para peserta Champions League. Songong juga. Gini, ya masih menunggu beberapa berita-berita. Satu berita sih yang agak baru aja terjadi, katanya Andre Onana diincar oleh AS Monaco. Cuman katanya nih interesting, bahasanya interested, selalu kan gitu kan, tertarik untuk mendatangkan, ya, tertarik, interested. Cuman gue denger berita-berita ada pemain Manchester United yang diminati klub lain, kok gue jadi agak pesimis ya. Hah? Ngerti gak sih? Jadi agak pesimis gitu. Pesimisnya kenapa? Ya, lo tahu sendiri kan ujung-ujungnya minta pinjem lagi, minta pinjem lagi. Bener gak? Ini beritanya, wah oke, dapat duit nih kita nih. Gak taunya, minjem deh. AS Monaco sih termasuk klub yang lumayan kaya ya. Dalam arti bukan ya apa? Dia kan klub yang punya kerajaan gitu. Tapi traumatis kita terhadap Højlund. Inter mau beli, pinjam maunya. Napoli mau pinjam. Coba. Terus si siapa namanya? Barcelona mau minjem. Nih transfer Marcus Rashford nih, yang bilang kemarin minjem kayaknya batal. Karena kenapa? Barcelona akhirnya udah permanenkan Nico Williams gitu, yang secara posisi mirip dengan Rashford tapi lebih muda, masih bisa diatur, gajinya nggak gede. Ya kita hanya bisa menangis bagaimana kita cari duit. Jadi gini, tadi kemarin juga gue ngeliat ada podcastnya si siapa namanya, Rio Ferdinand gitu ya. Dia ngobrol sama Kieran Maguire, itu salah satu tax consultant yang pernah gue sebut juga. Jadi Manchester United itu kan sebetulnya banyak pengeluaran, dalam hal ini utang ya. Selain utang Glazer sekitar 800-900 juta, dan ada 400 juta pon yang merupakan utang cicilan pemain ya, kayak kemarin pernah gue bilang, cicilan jersey, cicilan De Ligt, cicilan yang lain-lain lah. Nah, di 2024-2025 sebenarnya kita kemarin total itu selama 2 transfer window itu kita kita itu melakukan pembelian secara total itu 271 juta pon. Ya sebenarnya itu agak angka yang wajar karena rata-rata semua klub segituan kok, 250 juta, 260 juta, 270 juta klub besar ya. Chelsea, Arsenal, Newcastle, Liverpool mungkin tahun lalu nggak banyak sih. Ya Barcelona lah kayak gitu. Bayern Munchen lah, PSG, rata-rata sama lah, rata-rata segituan lah. Dan yang tapi jadi memberatkan kita adalah kita susah menjual pemain gitu loh. Kenapa kita susah menjual pemain? Kalau kita membeli pemain, ya tadi kan gue bahas. Nih banyak kan orang nih bernegosiasi dengan Manchester United karena menganggap kita klub kaya nih, orang kaya yang mesti diperes, ya, jual barang marginnya gede.
Padahal kalau dari sisi pemain, sebetulnya Manchester United ya suka nggak suka, lo terserah pengen mendinai atau mendebat. Menurut si Kieran Maguire ini, ya Manchester United itu tetap sebagai destination club. Ya mungkin selain Manchester United, Madrid lah ya, Real Madrid, Barcelona gitu loh. Tetap sebagai destination club gitu. Bagaimana lo bisa mencapai puncak karir lo kalau di Manchester United, ya udah, gaji udah bagus, nama lo pasti terkenal, jadi sorotan pemain, sorotan publik, pasti ada validasi, eksistensi gitu. Nah, permasalahannya banyak pemain yang udah masuk nggak perform, entah mereka kalah mental, entah mereka memang ternyata skillnya nggak sampai di standarnya Manchester United. Begitu mau dijual susah. Itu yang selalu gue bahas gitu, yang selalu gue ingatkan gitu. Tapi kan yang menjadi aneh, kenapa semua klub gampang menjual ya? Dan semua klub yang menjual dari klub lain, membeli dari klub lain itu bisa dengan harga normal. Ini contoh nih, tadi gue baru dapat kabar ya, Kwanzahnya Liverpool, ya. Itu, lo tau kan Kwanzah Liverpool kan yang kemarin bikin blunder sehingga Bruno Fernandes bisa ngegolin, Gerard Kwanzah itu bisa laku loh. Mau dibeli sama Leverkusen 40 juta pon. Coba. Liverpool aja bisa ngejual pemain yang notabene ya mungkin pemain kelas 3, grade 3 gitu. Gerard Kwanzah kan karena kemarin banyak cedera aja siapa? Pas Konate itu cedera gitu kan. Virgil van Dijk cedera, akhirnya dipasang gitu. Dia bisa dijual 40 juta pon. Kita mau ngejual Rashford aja pada maunya minjem. Sancho aja maunya minjem. Juventus aja kan nawarnya 25 juta pon. Terus giliran kita mau beli pemain, dimahalin. Dulu kan pernah gue bikin ya, Tyler Dibling. Kemarin juga gue baca berita nih. Tyler Dibling ya, yang dari Southampton. Udah Southampton degradasi. Kita mau beli Tyler Dibling, dibilang berapa harganya? 80 juta pon. Kemarin ada berita, Porto menawarkan 30 juta pon, diterima. Ini fenomena alam apa ini coba? Ya, itulah Manchester United, klub yang aneh bin ajaib gitu. Ya, kalau jadi agak pikiran liar kan, wah nih emang nih semesta nih memang melawan Manchester United nih, alam semesta sepak bola nih kayaknya nggak sejalan dengan Manchester United ya kalau ada yang bilang katanya, wah nggak pengen beli inikah gitu loh, nggak pengen Manchester United maju gitu. Tadi lagi ada gue baca dari jurnalis Itali, Napoli menawar mau beli Darwin Nunes sekitar 35 sampai 40 juta pun. Darwin Nunes ditawar loh. Kenapa lu nggak ada yang mau nawar Rashford? Oke gajinya ya udah tawar Garnacho kan nggak gede-gede, 50.000 cuman gajinya. Tapi maksudnya pemain klub lain tuh ada yang nawar. Darwin Nunes masa ditawar Napoli, bisa dan mau itu ditawar Napoli gitu. Maksud gue Napoli mau gitu nawar Darwin Nunes gitu. Ya segede-gedenya gajinya Rashford, tapi kan mainnya 2 kali lipat dari Darwin Nunes gitu. Lu kan beli ibaratnya gimana ya? Ada harga ada barang. Tapi klub lain giliran ke kita maunya pinjem. Emang kita badan pinjol apa? Emang kita badan pinjol? Semua maunya minjem. Kemarin gue juga sempat kasih data mengenai PSR ya, makanya kita bisa punya duit untuk saat ini beli Mbeumo dan beli Cunha dan mungkin akan Mbeumo ya. Pernah gue kasih data bahwa
ruang PSR kita tuh sebenarnya lumayan lah, lumayan. Ya, nomor satu kan kemarin Chelsea ya, 300 juta. Berarti Chelsea itu punya ruang PSR 300 juta. Berarti dia bisa belanja 300 juta pound nih di musim ini. Musim depan. Brighton 295 juta, ya wajar dia banyak jual. Manchester City, dia bisa ngejual pemain. Tottenham Hotspur juga, karena dia masih ada sisa dari Harry Kane kemarin kan. Manchester United itu peringkat 5 dengan ruang PSR-nya 141 juta pound. Itu kenapa makanya kita bisa beli Cunha sama Mbeumo. Nah, setelah itu nggak ada duit lagi. Kita harus jual pemain dulu. Nah, yang kemarin 4 gue bilang lah, yang nggak bakal dibawa ke preseason. Garnacho, Anthony, Sancho, sama Rashford. Tapi susahnya minta ampun dijual. Nah, mungkin ya, ini strategi yang bisa gue coba bahas. Di paling bawah itu kan kalau lo lihat ya, PSR-nya itu Aston Villa ya. Ada Burnley, Aston Villa, Sunderland, Bournemouth. Mungkin juga Everton. Nah, inilah ruang yang pemain-pemain yang harusnya sih bisa kita ambil nih. Nah, tapi mereka juga kadang-kadang nggak ngotak. Kayak Aston Villa udah tahu minus udah tahu paling kecil ya, mereka hanya bisa belanja 15 juta pound musim depan. Tapi mereka tapi maruk gitu. Karena Manchester United yang beli. Langsung lah si Emiliano Martinez dipasang harga 40 juta pound. Kan doesn't make sense. Tapi ya itulah risiko menjadi fans Manchester United ya. Kita cuma bisa ngelus-ngelus dada. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menegosiasi dengan Aston Villa? Kalau nggak ya beli aja pemain yang Aston Villa yang lain. Yang bisa kita dapetin. Newcastle juga ini nggak gede ya. Newcastle-nya mungkin karena banyakkan gaji kali ya. Ya mau nggak mau kita sebenarnya salut juga sih sama Chelsea. Jujur kita juga harus salut sama Chelsea. Kita kan ngetawain Chelsea kan, wah beli ya, walaupun Modric akhirnya ya satu lah dari yang 10 akhirnya jadi sampah gitu kan, jadi jelek. Kita dulu kan nyinyir kan, wah ya curang gitu bilangnya. Chelsea kontrak 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tapi mereka bisa jual pemain. Nah, ini yang buat kita tuh kerepotan di situ. Ya, kalau menurut United Identity, coba kita dari klub-klub yang lagi butuh jual pemain, kayak Aston Villa, Bournemouth, mungkin kita bisa tikung Milos Kerkez atau gimana. Dari Everton, Leeds, Wolves kan udah kita bisa ambil tuh. Wolves tuh udah lumayan tuh, dari 56 juta pound mereka punya PSR celah, hanya boleh itu dengan tambahan Cunha 62,5 ya, walaupun dicicil ya, tapi kan hitungan masuk bukunya kan di depan kan cash. Itu bisa. Nah, jadi kita tunggu aja di akhir pekan ini apakah masih ada berita yang mengejutkan, tapi setidaknya pasti gue bilang setelah kita jual Mbeumo, kita pasti harus jual pemain-pemain dulu ya, 4 itulah. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.